Halo Taroners, Jam kerja udah selesai. tapi obrolan baru mulai. Selamat datang di After Hours. Perdana nih kita nih. Yes, ini pertama kalinya. Ya, ini segmen baru kita After Yes. Hours. Kenapa After Hours? Kenapa tuh? Jadi setelah kita punya series yang emang khusus ngebahas soal bangunan, kayak kontraktor banget nih. Sekarang kita mau coba untuk buat series yang lebih masuk ke obrolan after hours ya, Yeah. after office hour. I mean. Betul. Sorry. Nah, hari ini kita mau bahas tema yang sebagai general, shifting. Menarik nih shifting. Apa itu shifting? Apa Bu? Coba, kalau dari aku ya, Mhm. shifting itu adalah kayak perubahan dari A ke B. Yes. Kalau dari aku shifting itu kayak adanya pergeseran. Perubahan itu bisa dalam konteks apapun tuh banyak ya. Perubahan mindset, perubahan pekerjaan, perubahan misalnya kayak COVID kemarin deh Bu. Yang Ya, benar paling terasa ya true. Sobat Turners. Dari yang awalnya kita benar-benar masa pandemi itu di rumah aja, terus pandemi selesai akhirnya kita jadi bekerja lagi. Ya. Yang tadinya kerja WFH jadi WFO. Dan sebenarnya dari COVID juga itu karena emang adanya masa yang mengharuskan kita untuk Transisi perubahan. benar yang kayak tadinya diam di rumah, kita juga harus akhirnya beralih ke digital ya kan Bu ya. Di situ banyaklah yang terjadi, dimana kayak tadinya biasa kita belanja online contohnya, belanja online Offline. Tadi kita belanja offline, kita sering ke pasar, kita sering langsung ke mall, tapi karena adanya pandemi COVID itu kita jadi belanjanya online. Muncul app-app baru yang Yes. kayak apa sih itu? Astro, Grab, Segari dan lain-lain tuh jadi banyak banget. Iya, yang sebenarnya juga karena adanya shifting ini, adanya perubahan ini tuh atau pergeseran jadi memudahkan kita ya Bu. Memudahkan Sebenarnya. kita. Tapi juga sebenarnya pasti ada minusnya juga. Nah, Tergantung sih kita Iya, mau lihatnya tergantung. dari sisi mananya. tau gak kenapa aku milih shifting pertama kali? Topik pertama nih, kenapa tuh? Awal mulanya gara-gara dibilang argumen juga enggak. Terus sebenarnya dari baca buku, habis baca buku terus aku apa namanya itu berdiskus lah tentang era digital. Coba aku baca buku ini nih. Thank you. Ini bukan promosi buku, cuman aku baru ini intinya ideas ini baru muncul setelah aku baca ini. Banyak ya ternyata transformasi atau ya ini dibilangnya udah transformative kan. And in digital age kita ya udah tidak bisa dipungkiri kita hidup di digital age. Sekarang ini ya. Betul. Jadi aku berdiskus dengan ibuku sendiri. Jadi dia itu yang memang baby boomer dan kita tuh anak-anak Gen Z, Gen Alpha, ini kebetulan milenial ke atas yang menganggap bahwa yang baby boomer ini disebut kayak gak bisa kamu jualan lewat market online bla bla bla. Sedangkan yang terjadi sekarang ya memang kita harus transformatif aja. Jadi buku ini memang untuk baby boomer kena banget sih. Jadi ya aku discuss buku ini sama ibuku sendiri gitu. Jadi benar-benar pasti yang baby boomer yang baca kayak hah gitu ya. Baru kayak eye opening, emang bisa ya gitu. kaget, shock ya. Tuh. Yang sebenarnya apa ya, dunia itu keeps changing guys. Jadi kita as a person have to be adaptive ya terhadap lingkungan dan dunia sekitar kita gitu. Kita nggak bisa terus stuck in the moment. True. Dan ya udah kita akan gitu terus gitu loh. Apa ya, dunia akan terus berputar dan kita udah stuck di situ aja gitu. Yang harusnya kita juga ikut berusaha untuk adaptif terhadap keadaan. Ya contohnya dalam hal ini dalam digital age ya. Nah, bukan kita jangan Iya dong. fokus digital ya. Bentar, ngomongin adaptif. Ngomongin shifting ya, yang paling sering sekarang aku lagi lihat di sosmed, kayaknya banyak orang yang shifting work gak sih? Iya, sekarang ini banyak banget yang orang bekerja itu nggak sesuai dengan Iya.
Lah tapi ini benar terjadi beneran. Gak sesuai dengan jurusannya. Kamu jurusan apa? Aku dulu dari SMA mungkin ya. Aku SMA dulu ngambil jurusan IPA sebenarnya. Sama IPA sama. Sains Kita sama banget IPA. nih. Tuh. Terus Sinkostan. iya parah. Mentok. Gak pusing. Jadi setelah SMA dari IPA ini aku pas kelas 3 tuh pilih jurusan dong untuk PTN ya kan. Bukannya kelas 2 ya? Aku sebenarnya dari kelas 1 2 juga udah harus kepikiran kan mau ngambil kuliahnya apa gitu kan. Tapi kelas 3 tuh bener-bener yang udah harus apa nih yang bener-bener harus udah pakem gitu, harus udah paten mau milih apa gitu kan. Nah, ini dia banyak banget sebenarnya yang terjadi kalau dari kasus aku ya. Ini mungkin sedikit sharing aja guys. Awalnya tuh sebenarnya bener-bener aku tuh pengen tetap sesuai dengan apa yang jurusan yang aku ambil pertama ini IPA. Aku tuh pengen masuk ke FTSL, sipil. Gak jauh-jauh loh dari kontraktor. Kaget nggak? Dia asli ini shiftingnya parah sih. terus aku mau ngambil FTSL. Nah kebetulan bahasa orang awamnya mungkin sipil, tapi FTSL itu adalah salah satu fakultas di ITB di Bandung. Oke. Aku tuh pengen jadi teteh Bandung gitu. Tapi ibuku karena aku I'm an only child, ibuku jadi worry kayak aduh anak satu-satunya perempuan dilepas di Bandung gitu. Sedangkan emang orang tuaku tinggal di Jakarta. Jadi akhirnya my mom kayak no udah nggak usah yang jelas-jelas aja deh di Jakarta or at least di Depok lah paling jauh. UI mana lagi guys. UI Pride. Akhirnya yaudah nih oke lah gitu kan. Aku orangnya nurut sama orang tua kan. Jadi aku dengerin takut kualat. Akhirnya aku tetap ambil UI tapi tenang dulu masih IPA. Aku mau ngambil arsitektur. Kaget gak? Gila asli. Jauh banget. Aku mau ngambil arsi tapi oh kaget. Sorry. Jujur di sini lagi hujan by the way. Geledeknya kenceng banget ini. Ya, parah. Aku ngambil arsi tapi ada lagi nih sesuatu hal yang membuat aku untuk gak jadi ngambil arsi. Intinya kayak waktu itu aku lagi belajar di kelas 3 ada mata pelajaran kayak seni rupa dan aku harus gambar perspektif. Keren gitu. Banget. Ada seni rupa. Ada. SMA. Oh, pas aku gambar itu aku ngerasa kayak aku nggak bisa gitu loh kayak, dan aku tuh udah langsung overthinking kayak kalau aku nggak bisa bikin ini dulu sekarang gimana nanti aku pas ngambil kuliah arsitektur. Aku tuh udah terlalu jauh. Menurut aku kadang overthinking tuh ada bagusnya ada jeleknya dan ini menurut aku salah satu contoh jeleknya. Jadi kamu udah takut duluan, aku tuh saat itu udah takut duluan, dan karena aku udah takut duluan instead of kayak ya udahlah kan nanti kamu juga perlahan akan belajar gitu kan. Semua itu adalah proses ya kan Bu. Semua orang nggak ada yang langsung bisa dong. Semua itu adalah bagian dari proses. Ada kegagalan, kalau jelek gak bisa gambar ya udah tetap belajar gitu kan. Nah ini tuh aku udah salah, aku udah takut duluan. Akhirnya aku kayak I turn down ya udah nggak jadi arsitek deh gitu. Iya aku langsung kayak gitu, langsung tutup mimpi. Aku langsung kayak ya udah gak jadi arsi. Shift lagi. Nah itu dia shifting kan. Shifting lagi. Akhirnya aku shifting lagi ke komunikasi. Tiba-tiba jadi anak sosial. Terus kayak jujur ini gila banget sih. Kenapa? Karena ternyata ketika akhirnya aku komunikasi undangan kan PPKB UI kebetulan. Lalu pas udah di kampus, tau gak Bu dapet matkul apa? Anak IPA ini 3 tahun belajar pengantar sosiologi, pengantar hubungan internasional, terus kayak hubungan internasional, terus kayak sosiologi, pokoknya yang materi-materi IPS gitu loh, materi-materi sosial. Dan yang kayak aku sebagai anak IPA gak punya dasarnya gimana, kebayang gak ketika ujian tuh gimana gitu loh. Dan di saat semua teman-teman aku tuh ya ada yang anak IPS, ada yang anak IPA, tapi mostly anak IPS kan. Jadi kayak di situ juga jadi pressure kan Bu. Nah ya shifting itu sih yang benar-benar cukup bikin apa ya, agak mental breakdown. Karena ya nilai juga akan mempengaruhi nanti IPK gitu kan, nanti gimana kerja ke depannya gitu. Jadi
Tapi saat itu aku berusaha untuk, ya itu lagi, karena ada shifting kita juga harus adapt, right? Kita harus adapt dengan keadaan. Nggak mungkin aku kayak ya udah, yaudahlah gitu deh. Terus aku kayak do nothing about it. No. Beda banget lagi. Dia ambisius, yang ini mengalir seperti air. Udah nge-flow aja. Sebenarnya nih mental yang terbentuk karena masuk SMA 8 guys. Sorry by the way, fun fact, aku dulu SMA di 8. Dan ya SMA kan banyak anak-anak olimpiade kan. Jadi ambi banget. Jadi kayak mau gak mau emang itu lagi tuh. Itu ada shifting kan, shifting dari SMP ke SMA yang tiba-tiba SMA-nya yang top, gak tahu sekarang, mungkin sekarang top 10 ya di 2025 terakhir. Jadi ada shifting harus jadi ambisius, akhirnya itu kebawa jadi mentalnya ke-build jadi ambisius, dan itu kebawa sampai ya hidup gitu, jadi bagian dari diri kita gitu kan. Akhirnya pas kuliah mau gak mau belajar, being adapt terhadap keadaan, terus ya udah lanjut sampai akhirnya kerja setelah 4 tahun kuliah nih ya kan. Tapi kuliah ke kerja itu shiftingnya jauh gak? Jujur enggak lagi. Enggak ya, gak terlalu ya? No, mungkin karena aku tuh udah mulai kerja dari awal aku kuliah, Bu. Loh, kamu kayak awal kuliah ngajar? Itu aku freelance, kerja freelance. Oh, oke. Jadi aku tuh dulu waktu mau ambil perguruan tinggi negeri, aku les. Pasti semua orang pada bimbel gak? Ibu bimbel gak dulu? Bimbingan belajar? Oh enggak. Ini bimbel tuh apa sih? Les pelajaran? Iya, kayak sekarang tuh Inten, BTA gitu loh, kayak GO. Lulus naik Nurul kelas aja udah Fikri, syukur gitu-gitu. deh dulu mah. Iya, nah aku tuh ikut. Adalah salah satu ya kan, di Jakarta Selatan, daerah Tebet. Terus di sana aku karena aku dulu extroverted person, aku bener-bener banyak banget nyari tahu tentang, pas aku masih SMA aku nyari tahu tentang, aku mau kuliah UI kan, kebetulan di sana tuh ada namanya Kakak Binglas. Kakak Binglasnya itu rata-rata semua masuk perguruan tinggi negeri. Jadi aku bisa nanya soal UI, dan kebetulan juga ada salah satu kakak Binglas yang anak komunikasi, jadi aku bisa nanya tentang kom tuh gimana sih, belajar apa aja, kayak gitu loh. Aku nyuri start lah ibaratnya. Oh. Yes, aku nyuri start. Nah di situ akhirnya aku bekerja jadi mereka. Okay. Setelah aku lulus SMA, aku langsung ditawarin kayak, Nat kan kamu udah ada PTN, kamu mau nggak kerja bareng kita nih sebagai kakak Binglas gitu kan. Terus kayak yaudah aku mau, karena hitung-hitung aku mikir kayak oh ya udah buat jadi pengalaman aja gitu kan. Bayangin tuh itu shifting juga gak sih guys, kayak ngajarnya tapi materinya materi. Gak ngajar. Oh, jadi counselor gitu, Bu. Oh. Yes. Jadi lebih ke aku jembatan antara pengajar sama anak-anak SMA-nya. Oh, bukan ngajar materinya toh? Nope, enggak. Terus aku juga jadi pembicara karena aku punya pengalaman masuk PTN-nya itu dari undangan. Jadi aku di situ sharing pengalaman aku bikin, dulu kan aku undangan tuh bikin kayak surat pernyataan kenapa kamu mau masuk mau masuk UI dan kamu ngambil jurusan ini kayak gitu. Nah itu diperlukan banget sama anak-anak SMA karena kan mereka harus buat juga kan. Nah itu aku sharing kayak gini, kayak aku doing Zoom gitu kan bareng mereka. Terus sama sebenarnya kayak a bit customer service juga sih, Bu, karena aku juga handle. Duh, aku cut. Itu shift jauh banget loh dari kerjaan kamu sekarang. Ini sekarang ya editor, bikin storyboard, talent, iya, bikin skrip. Banyak ya. Banyak. Host podcast, segala dah. PR, nemenin bos aku kemana-mana. Iya, banyak banget. Semua dikerjain. Dan yang sebelumnya itu udah berubah jauh loh. Jauh banget, benar-benar kayak dari awalnya cuma nge-handle, nggak cuman juga ya guys, itu it's a lot. Handle orang tua, which is maksudnya dulu aku jadi apa ya, itu jasa juga nggak sih, Bu? Jasa ya. Ya. Iya kan, kayak aku nge-handle parents, sekarang aku nge-handle-nya klien yang mau rumahnya dibangun ya kan. Dulu tuh cuman kayak
lebih ke aku cuma ngasih informasi berdasarkan data dari pemerintah gitu. Kalau ini kan enggak, ini kayak aku, maksudnya sekarang di kantor ini aku ngasih apa ya, ingin membantu para calon klien ini untuk membangun rumahnya berdasarkan sesuai dengan kemauannya gitu kan. Kita menyediakan informasinya secara digital. Kita yang menyediakan. Kamu yang menyediakannya. Aku yang nge-build informasinya gimana kontennya biar para klien ini tertarik untuk memakai jasa kita gitu kan. Dulu kan enggak, dulu kayak aku cuman lanjutin doang informasi yang aku dapetin dari udah ada bookletnya nih. Yes. Sedangkan kondisi yang sekarang kita yang harus transformatif terus, cari ide baru terus untuk menyediakan informasi yang lebih actual, yang lebih relevan tuh gimana. Dan sesuai dengan tentunya kemauan. Berarti jatuhnya dari kuliah sampai kerja sebenarnya berarti nggak terlalu banyak perubahan ya, karena apa yang kamu bikin di kuliah kan sebenarnya mirip-mirip sama yang sekarang nih. Yes, sesimpel tadi kita lagi bikin storyboard juga kan sesuai sama PR-nya kan berarti. Betul. Jadi emang udah ada dasarnya lah dasarnya udah ada, tapi menurut aku juga tetap ada shifting ya Bu, karena apa yang kita pelajarin di kuliah itu tentunya nggak selalu sama dengan realitanya. Pasti. Ketika kita bekerja. Kayak misal dulu aku tuh di kuliah aku belajarnya lebih ke produk. Jadi kayak aku kan ngambil komunikasi, peminatan itu advertising, periklanan. Dan di periklanan ini kebanyakan dulu aku belajarnya untuk ngejual produk gitu, sampai kayak ada juga brand-brand yang bekerja sama kampus aku, brandnya tuh kayak Baskin Robbins, bener-bener kayak yang food, kalau nggak produk ya food and beverages gitu, Baskin Robbins, Nugget, kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak ada studi kasus atau kita bikin project itu juga dibuatnya ya lebih ke kayak produk anting, produk lebih barang lah ya. Sedangkan kamu kerja di sini jasanya. Dan menurut aku it's a new challenge. Kayak dan mungkin ada juga orang yang mungkin takut ya, tapi aku sih lebih ke jadiin aku takut. Siapa nggak takut? Aku takut kayak ini sangat-sangat overthinking, ambisius dari satu combo lah nih. Ya inilah. Jadi gini, kayak it's a new world for me gitu. Maksudnya kayak aku takut, tapi aku jadiin ketakutan itu challenge. Kayak aku mau grow myself, dan kebetulan juga lingkungan kerja aku ini nggak peres ya. Maksudnya lingkungan kantor aku juga dengan bos-bos aku dan rekan-rekan kerja aku juga sama-sama mau belajar, kayak jadi enak gitu loh guys, jalaninnya lebih apalagi nih bisa dikulik. Yes, betul. Kayak apalagi nih ideasnya, brainstorming juga, ayo sama-sama kita mikir buat marketing nih, target gimana? Kayak gitu kan ya. Jadi anak ambi beda. Kalau saya tipenya mengalir seperti air. Kalau aku enggak ya. Sambil mencapai goal yang ditendamkan oleh atasan. Jujur. Tapi mengalir. Yes. Wah ini dar. Ya dar dah pokoknya dah. Aku udah ini. Ya boleh pusing sendiri. Gitu. Anak ambi. Aku mah iya yuk gas. Ya yuk jalanin. Apalagi ya. Kalau aku nggak ada tuh shifting, aku tuh lebih absurd sih. SMA mau ambil dokter, terus tahu dokter tuh mahal. Yes. Ambil karena aku ambil dokter mau ambil psikiater. Mikir-mikir mirip, mahal deh dokter, mahal banget kan, MM-an kan. Pasti. Akhirnya ambil psikolog. Dari psikolog ngajar anak. Udah psikolognya maksudnya psikolog dulu aku ambil psikolog apa ya, lupa deh. Klinis anak. No, pendidikan. Iya, pendidikan, terus ambilnya yang ABK, special needs. Jadi satu angkatan tuh cuma satu orang doang tuh yang special needs. Terus kerja ngurusinnya anak special needs dong. Itu aku berapa tahun ya? Tuh 4-5 tahun, 6 tahun. 6 tahun, sekarang di Taruna. Deng tiba-tiba dulu pertama kali aku masih di ngurusin absen. Jadi dari ngomongin anak yang ABK yang masih pakai pampers, ileran, nggak bisa ngomong, gedebak langsung ketemu orang-orang yang dewasa, lingkungan formal. Jadi perubahan yang lumayan. Oh iya, itu lumayan cukup besar banget. Dipelajarin lagi, aku nggak pernah belajar PIO kan, karena itu kan hal yang berbeda banget tuh. Terus habis itu sekarang marketing.
Jujur. belok karena tajam banget itu. Sampai sekarang aku yang dulu nggak bisa ngedit, nggak bisa bikin skrip, nggak bisa, nggak apa sih, dulu cuma ngurusin absen doang. Ngurusin absen, pelan-pelan belajar keuangan, pelan-pelan dicemplungin ke marketing, tiba-tiba bikin skrip, tiba-tiba talent, tiba-tiba kenapa jadi muncul. Iya, jadi banyak banget ya. Dulu aku bilang kan, gue nggak mau in frame ya guys, nggak ada in frame ya. Terus Kenapa? Akhirnya kayak aku, ibu ayo Sekali coba. Iya, coba. Bikin Lama ketagihan, sekarang bikin series baru. Ya kan, it's never too late to start, it's never too late to learn new things. Shifting is good. Yes. Di luar sana ya sebenarnya segala sesuatu bisa dipelajarin. Intinya basicnya udah ada. Enggak sih, psikologi apa hubungannya sama marketing? HR? Oh ya, sama marketing. Aku ngajar nggak belajar. Iya juga. Ada sih sebenarnya. Lebih ke apa hubungannya anak? Ada Bu, ada. Jujur ada. Karena dari psikolog ke marketing menurut aku ada sebagian hal yang bisa dimasukin di marketing. Salah satunya kita tuh jadi tahu, ibu mungkin jadi punya dasar pengetahuan soal kayak untuk jualan ini maksain ya? Enggak sih harusnya. Jujur. Aku psikolognya anak, bayangin loh, anak. Iya juga sih anak soalnya. Anak yang pakai pampers, ileran. Karena special needs. Memang beda. Emang itu lumayan menguras. Dulu menguras banget sih itu. Tapi I thought kayak psikologinya HR tuh calon beda konsumen lagi. Gitu loh Bu, beda ya? Enggak, beda banget itu. Oh tuh ada itu belokan yang lain ya? Seingat aku ya dulu tuh ada PIO, klinis, pendidikan. Kalau dulu di kampus aku tuh cuma 3 itu. PIO itu pelajarin semua gini-ginian nih. Antara klien, peers, apa segala macam. Klinis tuh aku lupa deh. Klinis aku nggak dulu. Lebih ke medical deh kayaknya, kayak nggak ngerti. Mungkin menurut aku kayak lebih ke mental health, kayak kamu ngediagnosa. Nggak boleh diagnosa. Intinya klinis dulu aku nggak terlalu pelajaran karena aku nggak suka sama gengnya. Oke. Tea. Feel the tea. Karena anak-anak klinis tuh dulu kayak anak-anak ya ambi-ambi gitu. Sedangkan aku tuh tipenya yang kayak gengnya tuh yang udahlah. Kayak yang penting lulus lah. Credit flow yang penting lulus. Iya, SKS lengkap. Yang penting absen gak jebol dah, anaknya kayak gitu. Tiba-tiba ya udah masuk dunia marketing yang Gimana? Kalau gue disuruh jualan tiba-tiba nih. Kok tiba-tiba suruh desain logo? Iya nih, kok tiba-tiba mau nyebar iklan. Gitulah. Jadi kita akhirnya belajar engagement apa dan lain-lain tuh juga kita pelajarin sendiri kayak beneran ya, balik lagi gitu, masuk sini ke digital age gitu. Kayak sekarang kan mau nyari apa-apa gampang, ada Google, terus juga teknologi AI juga sekarang gitu. Instead of kita paham sih, ada orang yang plus minus lah, kayak punya pandangan tersendiri gitu terhadap AI ini. Cuman kita juga nggak bisa sepenuhnya menolak kehadiran AI juga gitu loh. Menurut aku ya kita gunakan sesuai dengan apa ya, kebutuhan kita, tanpa bahasanya apa ya, enggak lah, AI itu hanya mempermudah kalian aja. Iya gitu loh. Jadi jangan dibuat pekerjaan 3 jam bisa ternyata dalam 10 menit gue bisa kelar loh. Iya, jangan di abuse juga sih. Maksudnya kayak kan pun di universitas sekarang boleh, cuma yang nggak sepenuhnya pakai AI gitu loh, cuman bantu untuk kerangkanya aja dan cek 2 kali, karena nggak sepenuhnya informasi diberikan AI juga. Iya, cari ideas, kayak lebih ke trigger nggak sih, trigger ideas kayak oke, dari sini lo kembangin sendiri gitu, nggak yang sepenuhnya full AI, karena ya mereka juga belum tentu benar, pasti ada salahnya juga, ya kan, makanya harus cross check tetap juga. Ya itu sih, jadi kita tetap harus lagi-lagi adaptif terhadap dunia, terhadap perkembangan yang ada. Dan di luar sana sekarang lagi marak konten juga kan, orang yang lulusan mana kerja jadi barista. Yes. Jalanin aja. Nih kita ada anak magang baru. Apa? Sistem informatika. Salah dulu tentang sistem informasi. Sekarang kita tarik ke marketing kayak gitu. Karena ya menurut aku kayak kalau misalnya emang kalian love what you do, ya jalanin aja gitu loh. Dan sekarang emang juga lagi krisis
apa ya, nyari pekerjaan tuh lagi susah juga gitu loh. So ya kita ya lagi-lagi adaptif sih, kayak harus ada kemauan untuk ya udah bertransformasi, kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang. Susah deh. Ya intinya udahlah jalanin aja, nggak perlu ribet amat sih. Ya tapi paham sih nggak semudah itu untuk jalanin aja. Cuma balik lagi gitu, kayak kalau misalnya kitanya juga nggak mau mencoba, kitanya nggak mau mulai, ya udah lo akan stuck aja di situ. Oh tapi tergantung tempaan loh. Kayak misalnya ada orang yang idealis. Aku dulu idealis loh. Bayangin. Susah nggak? Susah. Adaptifnya susah kan? Aku dulu pengen banget kerjanya tuh, oke, gue lulus S1 UI Komunikasi, pengennya masuknya di agensi Ogilvy, Dentsu, kayak gitu-gitu. Jujur idealis banget, kayak bener-bener sampai aku gak mau membuka opportunity ke teman-teman aku tuh udah banyak yang kayak shifting ke Shopee gitu loh, ke Tokopedia. Aku tuh gak mau, kayak gak mau. Ya gue anak advertising. Susah sendiri gak? Susah, kayak orang gila. Susah kan? Susah banget. Makanya mengalir aja udah. Ya, kayak pengennya creative director, art director, copywriter. Pokoknya maunya itu aja deh. Pokoknya udah sesuai dengan jurusan gue. Tapi ya lagi-lagi gitu guys, kita gak bisa memaksakan idealisme kita untuk, ya sebenarnya bisa aja. Cuma ya apakah lo kuat? Apakah lo yakin? Mengingat jangan jadi strawberry banget deh. Mengingat banyak faktor lain, maksudnya kayak sesuatu ya, nyari kerja lagi susah. Terus lo kalau mempertahankan idealis lo, ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Tuh dengerin tuh. Mending ya udah lo coba keluar dari bubble lo keluar dari zona nyaman lo. You try new things, belajar banyak hal yang, dan menurut gue juga ya ngikutin passion, ngikutin intinya ya kerja yang lo suka sih. Karena kalau enggak setuju kerja yang lo suka, enggak. Kenapa? Sukailah pekerjaan Anda. Ayo lo. Hashtag. Iya dong, kita harus menyukai pekerjaan kita walaupun itu di luar dari ide. Balik lagi, kalau misalnya idealisme ya kita ngerjain apa yang kita suka. Aku kalau kamu tanya, ibu passionnya apa sih? Psikolog. Ngajar, iya psikolog, ngajar anak yang berkebutuhan khusus, karena kan itu rewarding ya. Iya sih, benar. Gedebak langsung ke dunia kontraktor, itu beda jauh banget shifting. Tapi aku try to cope with it, try to love my job, try to iya udah adaptif aja, jalanin aja. Ya udah, berarti kayak ya lo kerjain apa yang lo suka atau enggak, ya lo sukain apa yang lo kerjain. There's no in between. Iya. Ya kalau di luar sana kalian beruntung mendapatkan pekerjaan yang kalian suka. Iya dong, benar. Pekerjaan yang kalian suka ya, sesuai dengan jurusan kalian ya. Alhamdulillah. Iya. Be grateful with it. Be grateful with it. Karena ya banyak banget sekarang yang nggak kayak gitu. Banyak banget sekarang orang-orang ya udah. Yang penting gue bisa makan. Striving day by day. Yes. Benar-benar perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Oke. Itu aja obrolan tentang shifting kita hari ini. Editor kita sudah senyum-senyum soalnya 30 menit.